Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 981 sampai bab 990. Ternyata itu adalah master dari keluarga Takena. Sempurna. Saya telah menunggu untuk bersaing dengan Anda dalam perjalanan ini. Tuan Thunder berkata sambil tersenyum ringan sambil berdiri di atas panggung. Adapun Ito, dia sudah berjalan ke atas panggung. Dan dia sedikit membungkuk di depan Tuan Guntur. Pertempuran besar akan segera dimulai. Orang-orang di antara penonton tidak membuat keributan lagi. Dan mereka semua hanya menatap panggung dengan tenang. Meskipun prajurit Jepang ini sangat kuat, saya tidak berpikir bahwa dia akan menjadi lawan Tuan Guntur sama sekali karena Tuan Guntur terlalu jahat. Betul sekali. Tapi saya yakin dia akan mampu melawan setidaknya 3 ronde melawan Tuan Guntur. Lagi pula, dia terlihat cukup kuat dan kuat juga. Ada banyak diskusi yang terjadi di antara orang-orang di bawah panggung. Kamu bisa mulai. Biarkan saya melihat apakah keluarga Takena benar-benar memiliki kekuatan dan kekuatan seperti ini. Atau apakah itu hanya untuk pertunjukan. Tuan Thunder tertawa saat mengatakan ini. Menyilangkan tangan di depan dada. Permisi. Kalau begitu, setelah mengatakan itu, Ito mulai bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Sepertinya Ito telah meninggalkan bayangan dan bayangannya di tempatnya. Tuan Guntur terkejut sesaat. Dia sudah mendengar tentang keluarga Takena sejak lama. Mereka adalah keluarga dengan warisan ninjutsu. Namun, Tuan Guntur awalnya berpikir bahwa keterampilan dan kekuatannya sendiri telah mencapai puncaknya. Tanpa diduga, masih ada orang yang lebih kuat darinya. Ito, yang ada di depannya, sangat kuat. Saat Tuan Guntur dihadapkan dengan serangan itu, dia sudah mulai merasa sedikit lelah dan lelah setelah berjuang puluhan ronde. Dia ingin menggunakan metode rahasianya sendiri untuk berurusan dengan Ito. Tetapi Ito tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya sama sekali. Ledakan. Di akhir ronde ke-30, cahaya putih tiba-tiba melintas di dada Ito. Setelah itu, Tuan Guntur tampak kesurupan sebelum Ito menendang Tuan Guntur dari panggung dengan tendangan memutar. Apa? Semua orang berdiri kaget. Bapak, Guntur, anak buah Marco buru-buru mengelilinginya saat ini. Mereka hanya bisa melihat Ito dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Tuan Thunder sebenarnya telah dikalahkan. Ito mengangguk kecil. Bapak, Thunder, biarkan aku menang. Biarkan aku pergi. Marco melepaskan diri dari cengkeraman bawahannya. Dan dia merasa sedikit tidak puas saat ini. Keluarga Takena benar-benar punya banyak cara untuk menghadapi lawan mereka. Namun, akan ada waktu lain di masa depan. Adapun pelelangan untuk Raja Ginseng kali ini, aku, Marco Thunder, akan menyerahkan hakku untuk menawar. Setelah melambaikan tangannya dengan kuat, Marco langsung duduk. Kalau begitu, maka Raja Ginseng pada akhirnya akan menjadi milik keluarga Takena. Heidi merasa sedikit gugup saat dia berjalan ke atas panggung. Dia juga sedikit takut dengan pemandangan di depannya. Pada saat ini, Meiko juga berdiri saat dia bersiap untuk naik ke atas panggung. Tunggu sebentar, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Semua orang segera memusatkan perhatian mereka pada orang yang baru saja berbicara. Nyonya Saks, sepertinya pertempuran belum berakhir. Jadi, mengapa Anda terburu-buru memberikan Raja Ginseng kepada keluarga Takena? Grup naga kerajaan kami bahkan belum berkompetisi untuk itu. Orang yang berbicara tidak lain adalah Whistler. Oh, betul sekali. Masih ada grup naga kerajaan. Saya mendengar bahwa bos grup Royal Dragon sangat kuat. Apakah Anda pikir dia yang akan bersaing? Saya tidak berpikir itu akan menjadi dia. Bos dari Royal Dragon Group hanyalah seorang pemuda. Saya pikir Royal Dragon Group sudah menyerah. Semua orang terus mendiskusikan masalah ini di antara mereka sendiri. Tuan, tolong beritahu saya, kata Ito dengan ekspresi kosong di wajahnya. Kau telah salah paham padaku. Aku bukan lawanmu. Lawanmu secara alami adalah bos kami.
kata Whistler. Mata indah Meiko bergerak saat dia tersenyum sedikit. Apa? Tuan Crawford sudah ada di sini. Tentu saja dia sudah ada di sini. Saat Whistler berbicara, dia tiba-tiba melirik ke sudut. Saat itu, Lyra, yang berada di samping, mau tidak mau bertanya kepada Bea, yang sangat senang saat ini. Bea, bagaimana kamu bisa mengenal orang-orang dari grup Royal Dragon? Bea menjawab, kakak ipar, tunggu dan lihat saja. Jangan tanya apa-apa dulu. Apa, bos mereka? Tuan Crawford, sudah ada di sini. Semua orang mulai mencarinya saat ini. Marjorie, kamu datang di waktu yang tepat hari ini. Anda akan memiliki kesempatan untuk melihat bos besar di kota surgawi. Quinlan juga menantikan momen ini. Marjorie meluruskan rambutnya saat dia bertanya. Berdasarkan apa yang baru saja kamu katakan, sepertinya kamu juga belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Tentu saja tidak. Bahkan ayahku hanya pernah melihatnya sekali dari kejauhan. Hanya kepala kota Talgo yang pernah melakukan kontak langsung dengannya. Quinlan menjawab sambil tersenyum. Adapun Geralt, dia telah mengamati semua kekuatan utama dari bawah panggung. Dia sekarang hampir selesai mengamati setiap kekuatan di sini. Geralt sudah bertemu dan bertarung melawan banyak master dalam 6 bulan terakhir atau lebih. Namun, sejak seseorang mencoba merencanakan serangan diam-diam terhadap Lyra malam itu, Geralt sudah merasa bahwa kelompok orang ini tidak sesederhana itu. Oleh karena itu, Geralt tidak terburu-buru untuk berdiri dan melangkah maju tanpa mengetahui detail pastinya. Tetapi pada saat ini, Geralt sudah menyaksikan kekuatan dan kemampuan mereka. Geralt sekarang merasa percaya diri dan yakin di dalam hatinya. Jadi, mengapa dia harus terus bersembunyi? Geralt berdiri langsung pada saat ini. Sialan, guru. Mengapa kamu tiba-tiba berdiri? Tulip bertanya dengan heran. Juliet juga melirik Geralt sebelum dia berkata dengan jijik. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Cepat dan duduk dengan cepat. Kalau tidak, ibu akan marah. Dan dia mungkin akan menendangmu keluar. Teman baik Juliet juga menimpali dengan nada menghina. Benar. Anda hanya perlu ikut campur dalam segala hal. Kamu benar-benar memalukan. Geralt menggerakkan otot dan tulangnya sedikit. Alih-alih menjawabnya, dia hanya berjalan menuju panggung secara langsung. Apakah dia sudah gila? Apakah otak seseorang akan menjadi buruk setelah menjadi orang yang tidak berguna untuk waktu yang lama? Teman baik Juliet terus berbicara. Pak, orang-orang dari Royal Dragon Group dan Talgo Town tiba-tiba berdiri dan membungkuk di hadapannya secara kolektif. Apa? Semua orang tercengang ketika mereka menyaksikan adegan ini. Mulut Juliet juga menganga karena sangat terkejut. Pak, mereka semua sebenarnya sangat menghormati Geralt. Bukankah itu berarti Geralt adalah bos dari Royal Dragon Group? Geralt adalah bos misterius. Tuan Crawford. Kejutan. Ini sangat mengejutkan. Marjorie dan Quinlan, yang duduk di samping, tiba-tiba melihat ayah Quinlan berdiri dan membungkuk di depan Geralt. Ayah Quinlan juga buru-buru menarik lengan Quinlan untuk membuatnya berdiri. Dia tidak berbalik sampai Geralt merapikan jasnya dan berjalan melewati mereka menuju depan. Aura kuat yang dipancarkan Geralt entah bagaimana membuat Quinlan berdiri tanpa sadar. Meiko tidak bisa tidak membuka matanya yang indah karena terkejut saat dia berbicara dengan senyum di wajahnya. Kamu sebenarnya Crawford-san. Nona Meiko, saya tidak dapat memberitahu Anda tentang identitas saya karena hal-hal tertentu. Saya menyesal. Pada saat ini, Lyra yang duduk di samping, perlahan berdiri karena dia merasa seperti sedang bermimpi. Setelah bertukar salam dengan Meiko, Geralt mendekati Lyra. Geralt mengangkat tangannya dan meletakkan jarinya dengan lembut di bibir Lyra. Hampir seolah-olah dia memberi isyarat agar dia tidak mengungkapkan identitas aslinya. Lyra, saya akan menjelaskan semuanya dengan benar kepada Anda setelah saya selesai dengan masalah ini. Lyra mencengkeram lengan Geralt erat-erat saat dia mengangguk berat. Setelah itu, dia menepuk kepala Bea. Pada saat ini, Geralt berbalik untuk melihat Ito, yang berdiri di atas panggung. Bisakah kamu mewakili keluarga Takena? Geralt berbicara sambil menatap Meiko, yang berdiri di samping. Ini karena ketika Geralt baru saja menjabat tangan Meiko, dia melihat ada jejak yang menunjukkan bahwa tangan kanan Meiko telah diperban sebelumnya. Ini mengingatkan Geralt pada insiden yang terjadi beberapa malam yang lalu. Dia telah melukai seseorang.
Tetapi orang yang berpakaian hitam telah menghilang secara misterius setelah itu. Sepertinya Meiko benar-benar tidak sesederhana kelihatannya. Dia adalah master sejati dalam keluarga Takena. Jadi, inilah alasan mengapa Geralt menanyakan pertanyaan ini sekarang. Ya, saya bisa, Ito menjawab sambil mengangguk. Baik-baik saja, maka, jika itu masalahnya, kita tidak akan membuang waktu lagi dan segera mulai. Geralt berkata sambil tersenyum dan naik ke atas panggung. Semua orang di antara penonton di bawah panggung sudah berdiri pada saat ini. Adapun Ito, dia melakukan ritual prajurit sebelum dia langsung menuju Geralt. Ledakan. Setelah melompat ke udara, dia ingin mengangkat kakinya untuk menyerang dada Geralt secara langsung. Kecepatannya sangat cepat, namun, meskipun dia cepat, Geralt bahkan lebih cepat darinya. Geralt segera mengangkat kakinya untuk menendang kaki kanan Ito yang terangkat. Setelah suara retak, Ito langsung berlutut di tanah. Dia memiliki ekspresi yang sangat menyakitkan di wajahnya. Apa? Semua orang di antara penonton kaget. Ketika Lyra melihat Geralt naik ke atas panggung barusan, dia sangat khawatir karena dia tahu bahwa prajurit Jepang ini sangat kuat. Bagaimana mungkin Geralt, yang memiliki lengan dan kaki kurus, bisa menjadi lawannya? Lyra baik hati, dan dia biasanya tidak akan tahan melihat kelinci putih terluka. Terlebih lagi, ketika ini suaminya, Lyra sangat ketakutan, dan dia gelisah saat memikirkan situasi tragis Thunder barusan. Namun, dia tidak pernah berharap Geralt begitu terampil. Wow, guru sangat luar biasa, Tulip berseru sambil bertepuk tangan penuh semangat. Hanya Juliet yang memiliki suasana hati yang sangat rumit saat ini. Ito menjadi lebih marah. Dia langsung tahu bahwa pria di hadapannya ini tidak bisa dianggap enteng lagi. Dengan demikian, dia langsung menggoyangkan pergelangan tangannya, dan cahaya putih melintas di dadanya. Geralt membalikkan tubuhnya ke samping untuk menghindari serangan itu. Pada saat ini, tendangan terbang itu sudah tepat di depan Geralt. Ledakan. Tepat setelah itu, semua penonton melihat Geralt mengangkat tangannya saat dia mendorong kaki Ito ke samping dengan ringan. Ito terbang di udara, dan dia jatuh, menghancurkan meja, kursi, dan bangku di bawah panggung. Mata indah Meiko dipenuhi dengan keterkejutan. Orang di depannya ini sangat kuat. Ito sama sekali bukan tandingannya. Namun, Ito belum pernah dikalahkan atau dikalahkan oleh orang lain seperti ini sebelumnya. Dan dia benar-benar tidak berdamai pada saat ini. Dia tidak ingin terus menghindar lagi. Pada saat ini, cahaya putih menyala lagi. Dan tiba-tiba, dia memegang katana Jepang di tangannya. Baka, dia meraung saat dia bergegas langsung ke Geralt. Pada saat ini, Geralt memiliki kedua tangannya di belakang punggungnya. Dan kebetulan ada kaki kursi yang patah di bawah kakinya. Jadi, dia hanya mengetuk jari kakinya dengan ringan sebelum menerapkan sedikit kekuatan. Suara mendesing, kaki kursi yang patah melayang di udara dan menebas tepat melewati pipi Ito. Itu tidak berhenti di situ, tetapi terus terbang sampai tertanam jauh ke dalam pilar batu yang ada di sebelah Ito. Pilar batu tempat kaki kursi tertanam mulai pecah dan menyebar menjadi formasi jaring laba-laba. Ito membeku, masih memegang katana di udara dengan kedua tangan. Kemudian, dia menurunkan matanya untuk melihat goresan di pipi kirinya. Dia tidak bergerak lagi. Semua orang di antara penonton menatap pemandangan itu dalam diam dengan mulut terbuka lebar. Kelopak mata Meiko berkedut sedikit seolah-olah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Jadi, dia buru-buru berteriak pada Ito, yang ada di atas panggung. Ito, kita kalah. Cepat dan mundur. Ito akhirnya sadar kembali saat ini. Dia menurunkan katananya dan membungkuk dalam-dalam di depan Geralt. Saya kehilangan. Setelah mengakui, Ito berjalan menuruni panggung. Meiko memiliki pandangan yang berbeda di matanya saat dia berbicara kepada Geralt. Crawford-san, terima kasih telah berbelas kasih dan toleran barusan. Raja Ginseng akan menjadi milik Royal Dragon Group. Kalau begitu, kau biarkan aku menang. Geralt berkata sambil tersenyum di atas panggung. Heidi menelan ludahnya saat dia berbicara kepada Geralt setelah naik ke atas panggung. Geralt, kamu sebenarnya bosnya, Tuan Crawford dari Royal Dragon Group. Saya sudah tahu bahwa Anda tidak terlihat seperti orang biasa. Kamu benar-benar layak menjadi menantu keluarga Yowell. Geralt bahkan tidak repot-repot melihat ke arah Heidi saat dia berkata.
Nyonya Saks, kami akan mentransfer uangnya ke rekening bank keluarga Yoel tanpa kurang 1 sen pun. Royal Dragon Group akan mengambil Raja Ginseng ini. Kalau begitu. Kemudian, dia hanya mengambil Raja Ginseng di tangannya sebelum dia berjalan menuruni panggung. Pada saat ini, semua orang melihat Royal Dragon Group dengan pandangan dan persepsi yang berbeda sekali lagi. Ito dipenuhi rasa bersalah saat dia berkata, "Kakak, aku tidak berguna. Aku tidak bisa menahan serangannya sama sekali. Ito, perbedaan antara kamu dan dia tidak terletak pada teknik atau gerakanmu. Namun, itu hanya karena dia bukan lagi prajurit biasa." Meiko berbicara dengan lembut. Ito terkejut. Bukan prajurit biasa. Meiko menatap Geralt dan yang lainnya yang sedang berjalan menuruni gunung dengan rasa iri di matanya. Yah, tidakkah kamu ingat? Kakek memberitahu kami bahwa begitu kekuatan fisik seseorang dan meridiannya telah mencapai tingkat tertentu, dia tidak akan lagi menjadi pejuang biasa karena tubuhnya akan mulai melepaskan kekuatan batin. Bukankah itu berarti dia sudah menjadi juara? Dalam hal ini, itu sama sekali tidak mengejutkan. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi lawan dari seorang juara yang melatih kekuatan batin? Namun, sepertinya tidak benar, suster. Saya ingat kakek berkata bahwa beberapa master berbakat tidak dapat menghasilkan kekuatan batin bahkan setelah berlatih dan berlatih sepanjang hidup mereka. Namun, sepertinya dia seumuran dengan kita. Jadi, bagaimana mungkin dia tahu bagaimana menyalurkan kekuatan batinnya? Meiko berkata, itu juga yang membuatku bingung. Dia sangat muda, tetapi dia sebenarnya memiliki fisik yang tidak dimiliki orang biasa. Selanjutnya, ia bahkan telah mengembangkan kekuatan batin yang sangat kuat. Sebagai perbandingan, saya bahkan lebih tertarik untuk mencari tahu siapa tuannya. Keterampilan dan kekuatan seperti apa yang mungkin dimiliki tuannya. Ito berseru. Kita harus kembali ke rumah dan menanyakan hal ini kepada kakek. Saya benar-benar tidak mengharapkan seorang master disembunyikan di tempat seperti kota surgawi. Setelah pelelangan berakhir, Geralt benar-benar mengabaikan keluarga Yoel. Sebagai gantinya, dia langsung kembali ke manornya. Saat Lyra duduk di samping Geralt di dalam mobil, dia berkata, "Geralt, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu akan menjadi begitu kuat dan kuat setelah tidak melihatmu selama setengah tahun. Saya pikir Anda bahkan lebih kuat dan lebih kuat dibandingkan dengan orang-orang dari keluarga Moldel. Saya beruntung dan cukup beruntung telah bertemu dengan seorang guru yang baik. Ngomong-ngomong, Geralt, kenapa kamu tidak pulang bersama kami kali ini? Tahukah kamu bahwa ayah terus-menerus mengkhawatirkanmu setiap hari?" Lyra berbicara sambil memegang tangan Geralt. Geralt tersenyum ketika dia menjawab, "Lyra, aku tidak bisa kembali sekarang. Selanjutnya, Anda berdua tidak dapat memberitahu orang lain bahwa Anda telah melihat saya. Saya sudah memberitahu Anda tentang pro dan kontra. Saya benar-benar tidak ingin ketekunan dan usaha saya selama 6 bulan terakhir sia-sia." Lyra menjadi khawatir lagi. "Baik-baik saja maka, saya tidak akan mengatakan apapun kepada siapapun. Oke, Geralt. Apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Apakah Anda akan terus tinggal di kota surgawi? Saya mendengar ayah berkata bahwa orang-orang dari keluarga Moldel sudah berada di provinsi Salford. Mereka terlalu dekat denganmu sekarang." Setelah mengemudi kembali ke manor, Whistler berkata tak berdaya ketika dia melihat 4 pria berpakaian hitam yang berdiri di luar pintu. "Tuan, 4 pria itu lagi?" Whistler kemudian bertanya karena dia merasa itu sangat aneh. "Tuan, bagaimana Anda bisa mengenal keempat pria aneh ini? Mereka bertingkah seperti orang bodoh, dan mereka hanya mengangguk dan menggelengkan kepala setiap hari. Selanjutnya, mengapa mereka berpakaian seperti ini di siang hari bolong?" Geralt telah membawa pulang keempat pria ini dan menempatkan mereka di rumahnya beberapa hari yang lalu. Jadi, Whistler secara alami berurusan dengan mereka sebelumnya. Sebenarnya, aku juga tidak tahu siapa mereka." Geralt menjawab sambil tersenyum pahit. "Lalu mengapa Anda meninggalkan mereka di manor, Tuan?" "Tidak ada jalan lain. Ada seseorang yang ingin bertemu denganku. Karena masalah ini sudah selesai. Mereka menungguku untuk menghormati kata-kataku dan bertemu dengan tuan mereka." Merasa khawatir, Whistler kemudian berkata, "Jika itu masalahnya, bukankah itu terlalu berbahaya, Pak?"
Apakah Anda ingin membawa beberapa orang kami bersamamu? Geralt menjawab sambil menarik napas dalam-dalam. Tidak perlu. Jika mereka benar-benar ingin menyakitiku, mereka bisa menyerangku kapanpun mereka mau. Whistler, Anda harus terus tinggal di sini di kota surgawi bersama Drake dan Tyson. Jaga baik-baik perusahaan kita. Saya hanya akan melakukan perjalanan dengan mereka dulu. Geralt, kemana mereka akan membawamu? Lira bertanya lagi. Geralt menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu kemana dia pergi atau siapa yang akan dia temui. Tepat ketika Geralt hendak memasuki manor bersama Lira, keempat pria itu tiba-tiba mengulurkan tangan mereka untuk menghentikan Geralt. Kamu sudah mendapatkan Raja Ginseng. Karena itu, sekarang saatnya untuk pergi sekarang. Mereka berempat berkata dengan dingin kepada Geralt. Geralt tersenyum kecut ketika dia melihat mereka dan berkata, kemana kita akan pergi? Selanjutnya, Anda setidaknya harus mengizinkan saya untuk mengganti pakaian saya terlebih dahulu, kan? Keempat pria itu berbicara dengan dingin lagi. Tidak perlu. Kita akan pergi sekarang. Setelah itu, mereka mencengkeram lengan Geralt. Lancang, Whistler segera marah, dan dia mengulurkan tangannya untuk memukul salah satu pria. Ledakan. Adapun pria itu, dia hanya mengangkat tangannya dengan lembut, dan Whistler terbang langsung. Penyihul, jangan lakukan apapun. Geralt buru-buru menghentikannya. Tuan, bagaimana kita pergi? Kita tidak mungkin bisa berjalan, kan? Keempat pria itu tidak mengatakan apa-apa. Pemimpin pria hanya mengeluarkan perangkat sebelum menekan tombol merah di atasnya. Bes, bes, bes. Tidak lama setelah itu, sebuah helikopter hitam besar datang dari jarak jauh. Geralt tidak punya pilihan selain membawa Raja Ginseng bersamanya saat dia menaiki helikopter bersama mereka. Setelah naik helikopter, Geralt ditutup matanya oleh mereka. Siapa yang bisa? Siapa yang ingin bertemu dengannya? Dia merasa lebih terkejut dan bingung saat ini. Orang-orang ini tidak diragukan lagi adalah tuan di atas semua tuan. Bahkan Geralt sendiri tidak akan mampu memberikan satu pukulan pun kepada mereka sama sekali. Ini membuat Geralt ragu apakah mereka bahkan manusia biasa. Sejak kecil, selain Finley, Geralt sama sekali tidak mengenal master lain. Namun, jika Finley yang ingin melihatnya, dia tidak perlu melakukan semua ini dan pergi sejauh ini sama sekali. Geralt tidak tahu berapa lama mereka terbang. Setelah itu, keempat pria itu mengantar Geralt turun dari helikopter. Geralt bisa mencium bau laut yang samar, dan dia bisa mendengar angin laut bertiup dan melolong. Tidak terlalu jauh, terdengar juga suara ombak yang bergolak datang silih berganti. Penutup matanya kemudian dilepas. Pada pandangan pertama, itu memang sebuah pulau. Di mana ini? Geralt bertanya pada keempat pria itu. Kali ini, keempat pria itu tidak terus berpura-pura bodoh ketika mereka menjawab. Istana Jiwa di Pulau Kolonel. Istana Jiwa, Pulau Kolonel. Geralt diam-diam terkejut. Geralt telah mengikuti Finley saat dia melakukan perjalanan ke utara dan selatan selama lebih dari setengah tahun. Dan dia telah memperoleh banyak wawasan dan pengalaman. Tapi di mana Pulau Kolonel ini? Apa Istana Jiwa itu? Geralt benar-benar tidak bisa mengerti sama sekali. Namun, yang bisa dia yakini adalah bahwa orang-orang ini semuanya berasal dari organisasi yang sama, organisasi yang sangat luar biasa. Silahkan. Keempat pria itu membawa Geralt ke pulau itu. Pulau itu sangat besar, dan ada banyak bangunan seperti istana hitam di pulau itu. Mereka membawa Geralt ke suatu tempat di halaman lain sebelum mereka menempatkan Geralt di sana. Siapa yang ingin melihatku? Bisakah aku bertemu dengannya? Sekarang, Geralt bertanya karena dia sudah mulai merasa semakin cemas. Pemimpin berbaju hitam angkat bicara. Tuan Crawford, tolong beri kami Raja Ginseng. Kelompok pria ini jelas tidak berusaha merebut Raja Ginseng darinya. Selain itu, bahkan jika mereka benar-benar berusaha merebutnya darinya, Geralt tidak akan bisa bertahan dan menghentikan mereka untuk mengambilnya. Jadi, dia hanya menyerahkan Raja Ginseng kepada mereka. Keempat pria itu tidak mengatakan apa-apa lagi padanya, dan mereka melangkah keluar setelah mengangguk sedikit. Geralt tak berdaya berpikir. Apa yang mereka coba lakukan? Dia mulai mondar-mandir di dalam ruangan dengan cemas. Tak lama kemudian, pintu kamar dibuka. Kemudian, Geralt melihat seorang lelaki tua berjalan masuk dengan beberapa pelayan di belakangnya.
Masing-masing dari mereka membawa piring. Dan ada berbagai hal di setiap piring. Setelah itu, mereka meletakkan piring-piring itu di atas meja di depan Geralt. Mereka mentraktirku ke pesta. Yah, aku memang merasa sedikit lapar. Tapi, penampilan makanannya pasti terlihat sedikit jelek. Apakah makanan ini untuk saya makan? Tanya Geralt. Pria tua itu mengangguk sambil tersenyum. Dia tampak bisu ketika dia membuat isyarat tangan pada Geralt, memintanya untuk memakan makanan di atas meja. Baik-baik saja maka, aku akan mencoba makanannya. Geralt mengambil sumpit, dan dia mengambil sesuatu yang terlihat sangat gelap dan hitam. Karena lelaki tua itu sudah mengatakan bahwa itu adalah makanan. Tidak peduli betapa jeleknya kelihatannya, dia seharusnya masih bisa memakannya. Apakah karena tempat ini benar-benar terbelakang? Apakah itu alasan mengapa makanan mereka terlihat begitu mengerikan? Kalau begitu, dia akan mencobanya. Pada saat ini, Geralt memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Setelah menggigit makanan, Geralt menyadari bahwa itu adalah bungkus, tetapi isinya lembut. Dan sesuatu yang tampak seperti sup atau saus mulai mengalir keluar dalam sekejap. Ini sangat pahit. Wajah Geralt memerah saat dia berseru dengan sedih. Adapun lelaki tua itu, dia hanya memberi isyarat agar Geralt menelan semuanya. Apa ini? Kenapa pahit sekali? Geralt merasa benar-benar jijik. Pria tua itu memberi isyarat, dan Geralt langsung memahaminya. Apa? Anda meminta saya untuk makan kantong empedu ular. Selain itu bahkan tidak dimasak. Ini benar-benar mentah. Geralt berseru kaget. Orang tua itu terus membuat gerakan lain. Ini adalah kantong empedu anaconda yang telah bertahan selama lebih dari 300 tahun. Itu sangat berharga. Frank terkikik dan menganggukkan kepalanya, memberi isyarat agar Geralt memakan piring berikutnya. Apa ini? Apa? Mata elang. Oh tidak. Geralt merasa mual ketika dia melihat piring berwarna merah cerah. Frank hanya akan membiarkan Geralt pergi jika dia menyelesaikan semua yang ada di atas meja. Tempat macam apa ini? Geralt muntah beberapa kali saat dia menanyakan pertanyaan itu pada dirinya sendiri. Apa yang tidak bisa dia bayangkan adalah keadaan menjadi lebih buruk. Selama sebulan penuh, Geralt harus memakan empedu ular berusia 100 tahun itu dan mandi di kolam herbal. Geralt hanya akrab dengan pemandian karena Finley telah melatihnya seperti itu. Namun, Geralt merasa bahwa kumpulan ramuan ini jauh lebih efektif daripada milik Finley karena, dalam sebulan, dia jauh lebih kuat. Mereka tidak bermaksud menggunakan Raja Ginseng. Tetapi dalam sebulan, mereka telah memisahkan Raja Ginseng menjadi 30 porsi hanya untuk dikonsumsi Geralt. Mereka semua mencoba segala yang mereka bisa untuk membantu Geralt menjadi lebih kuat. Tapi siapa mereka? Aku tidak makan ini lagi. Singkirkan mereka dariku. Geralt akhirnya meledak ketika Frank membawakan makanan untuknya. Frank menjadi gugup, dan dia mencoba bertanya kepada Geralt apa yang terjadi. Siapa yang ingin bertemu denganku dan di mana 4 raja yang perkasa? Siapa penatua yang membawaku ke sini? Apa yang kalian inginkan? Dan mengapa orang itu menjebakku di sini tetapi bahkan tidak datang menemuiku? Geralt menjadi gila setelah dia berada di sini selama sebulan. Dia mendorong Frank ke samping, dan dia berjalan keluar pintu. Jika tidak ada orang di sana untuk melihatnya, pasti ada seseorang di sana yang bertanggung jawab di sini. Geralt akhirnya keluar, tetapi tidak ada satupun bayangan di istana hitam besar ini. Dia berjalan ke hutan, dan dia akhirnya melihat beberapa orang di sana. Beberapa anak sedang bermain-main, tetapi kemudian dia menyadari bahwa itu adalah sekelompok anak laki-laki yang menindas seorang gadis. Ketika Geralt berjalan ke arah mereka, anak-anak lelaki itu langsung lari, meninggalkan gadis itu menangis di tanah. Dia menggambar lingkaran dengan jarinya di tanah saat dia menangis. Geralt berjalan di sampingnya. Apakah kamu baik-baik saja? Gadis itu terkejut, dan dia mengangkat kepalanya untuk melirik Geralt saat dia menarik tangannya ke belakang. Saya pikir hanya orang-orang berpakaian hitam yang ada di sini. Siapa yang tahu ada anak-anak sepertimu di sini? Geralt tersenyum. Namun, gadis kecil itu sepertinya takut pada Geralt. Dia hanya menatapnya dengan tenang. Geralt tersenyum padanya dan mengeluarkan sebungkus biskuit. Biskuit. Ekspresi gadis kecil itu segera menjadi cerah.
Itu untuk Anda. Makan itu. Gerald menepuk kepalanya. Gerald menatapnya sambil tersenyum. Apa yang kamu gambar? Gadis kecil itu tidak takut lagi pada Gerald. Anak-anak mudah puas. Dia menunjuk ke kiri dan berkata, itu ibuku. Dan di sebelahnya adalah ayahku. Yang di belakang adalah nenekku. Apakah mereka di pulau ini bersamamu juga? Tanya Gerald. Gadis kecil itu mengisi mulutnya dengan biskuit dan menggelengkan kepalanya. Mereka tidak bersama saya. Mereka dikubur di bawah tanah oleh para master di sini. Mereka mengatakan bahwa mereka akan tidur untuk waktu yang sangat lama. Aku menunggu mereka datang dan menjemputku. Kata gadis kecil itu. Gerald merasakan tusukan di hatinya ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Bagaimana dengan anak-anak lain? Mereka juga sama denganku. Anggota keluarga mereka semua sedang tidur. Dan sekarang, kita tinggal bersama di pulau ini. Gadis kecil itu berkata sambil menghabiskan bungkus biskuit pertama. Dia kemudian mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membuka sebungkus biskuit lagi. Tetapi dia masih terlalu muda. Dan dia tidak bisa membukanya. Gerald merasa tidak enak melihatnya. Ayo, biarkan aku membantumu. Apa yang kalian lakukan di pulau ini? Apakah mereka memaksamu untuk tinggal? Gerald ingin tahu lebih banyak. Gerald bahkan mulai curiga bahwa orang-orang dari Istana Jiwa telah membunuh orang tua anak-anak ini dan menculik mereka. Tuan Muda Gerald, Anda terlalu banyak berpikir. Kami menyelamatkan anak-anak ini dan membesarkan mereka. Seorang penatua berdiri di belakang Gerald. Dia mengenakan jubah hitam. Tetapi wajahnya tidak tertutup. Dia berjalan mendekat dan menepuk kepala gadis kecil itu dengan lembut. Gadis kecil. Cobalah untuk tidak mengemil makanan seperti ini di masa depan. Kamu dengar aku? Ya, kakek Wilson. Apakah Anda ingin beberapa biskuit juga? Gadis kecil itu bertanya. Tidak, terima kasih. Kamu bisa memilikinya. Ingatlah untuk menyelesaikan pekerjaan rumah Anda setelah itu. Jika Hewski dan anak-anak menggertakmu lagi, kau harus datang dan memberitahuku. Terima kasih, kakek Wilson dan kakak. Saya pergi sekarang. Gadis itu mengambil biskuit dan lari setelah dia mengucapkan terima kasih. Kamu siapa? Gerald melirik yang lebih tua dan bertanya. Baru sebulan. Gerald, kau tidak mengenaliku lagi. Penatua itu tersenyum. Aku ingat sekarang. Anda adalah orang yang meminta para raja untuk mengikuti saya berkeliling. Saya Wilson Fried. Semua orang di pulau ini memanggilku Tuan Wilson. Wilson tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Aku sedang mencarimu. Kau bilang kau akan membawaku menemui seseorang. Saya sudah di sini begitu lama. Bukankah Anda seharusnya membiarkan saya melihat orang itu? Gerald marah. Aku yakin kamu sudah makan makanan itu selama sebulan sekarang. Saya dapat mengetahui dari energi Anda bahwa kotoran dalam tubuh Anda telah sepenuhnya didetoksifikasi dengan bantuan Raja Ginseng. Hari ini, aku di sini untuk membawamu menemuinya. Wilson tersenyum. Mengejarmu. Gerald mengerutkan kening. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengikutinya dari belakang. Ada gedung-gedung di satu sisi pulau. Dan ketika mereka semakin dekat ke gedung-gedung itu, ada banyak pria luar biasa berpakaian hitam yang menjaganya. Gerald dibawa ke istana terbesar yang tampak seperti istana kuno yang sangat megah. Ada panggung di depan Gerald. Dan seorang lelaki tua berdiri di depannya dengan punggung menghadap Gerald. Dia menatap peta yang sangat besar. Grandmaster, Gerald ada di sini. Wilson membungkuk dengan keras. Kamu bisa pergi sekarang. Pria tua itu melambaikan tangannya dengan punggung masih menghadap mereka. Dan Wilson pergi. Aku yakin kita tidak saling mengenal. Gerald bertanya. Ya, kamu tidak mengenalku. Tapi aku mengenalmu. Satu-satunya pewaris keluarga Crawford. Tuan Muda Gerald Crawford. Oh ya, aku hampir lupa. Kamu juga menantu keluarga Yowell. Dan mereka mengusirmu setelah mereka mengira kamu pengecut. Gerald tersipu. Dia memang pengecut semua karena dia ingin mencari Raja Ginseng dan dengan demikian, dia telah menjadi menantu orang lain. Itu urusan pribadi saya. Itu bukan urusanmu. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas semua hadiah berharga yang membuat saya begitu kuat. Gerald mencoba mengubah topik. Masalah pribadimu. Saya tidak berpikir Anda mengerti rasa malu yang Anda bawa ke keluarga Anda. Penatua itu membanting kursi marmer saat dia berbalik. Mereka melakukan kontak mata. Dan Gerald akhirnya bisa melihat sesepuh ini dengan jelas.
Dia memiliki kepala penuh rambut indah dan wajah muda. Matanya cerah dan jernih. Dan dia tampak sangat anggun dan terhormat. Untuk beberapa alasan, Geralt merasa aneh ketika dia melihat pria tua itu. Dan di bawah tekanan itu, dia bahkan merasa malu dan melihat ke bawah. Hahaha, orang tua itu tertawa keras. Sepertinya cucuku memang mengerti apa yang dia lakukan salah. Cucu, Geralt tercengang. Kamu tidak menyapaku sejak kamu masuk ke sini. Aku kakekmu. Daryl, dasar bocah bodoh. Dia tertawa sambil duduk di kursi marmer. Kau kakekku. Kupikir kamu menghilang. Geralt tidak pernah mendengar apapun tentang kakek neneknya sejak muda. Dan ayahnya hanya memberitahu dia bahwa kakeknya telah hilang selama lebih dari 1 dekade. Mereka telah mencarinya, tetapi tidak ada kabar tentang dia. Dan Geralt selalu mengira bahwa kakeknya telah meninggal. Dia tidak pernah berharap bahwa kakeknya masih hidup. Dan dia sebenarnya adalah pemilik istana jiwa Pulau Kolonel. Kau tampak terkejut. Daryl menatapnya dengan senang. Ya, benar, aku sangat terkejut. Kakek. Geralt akhirnya mengerti mengapa dia merasa begitu aneh sebelumnya. Apakah kamu selalu berada di Pulau Kolonel dan mendirikan istana jiwa? Geralt bertanya dengan kaget. Iya, saya meninggalkan keluarga Crawford. Dan saya menyerahkan segalanya kepada Dylan muda saat itu. Sudah 35 tahun. Ayo, Geralt, duduk di sebelah saya dan biarkan saya menceritakan beberapa cerita. Daryl tersenyum. Geralt duduk di kursi marmer. Berapa banyak hal yang kamu ketahui tentang kakekmu? Tanya Daryl. Saya hanya tahu bahwa Anda meninggalkan ayah saya 35 tahun yang lalu setelah Anda berdua bertengkar hebat. Anda menyerahkan posisi sebagai Grandmaster keluarga dan tidak pernah kembali. Saya mencoba bertanya kepada ayah saya tentang Anda. Tetapi dia tidak banyak bicara. Sepertinya Dylan tidak memberitahumu apa-apa tentang gambar matahari. Gambar matahari. Iya, ini adalah gambar rahasia yang diturunkan dari nenek moyang kita. Dan isinya mengandung pengetahuan yang luar biasa. Keluarga Crawford selalu begitu kuat dan kaya karena kita memiliki panduan gambaran matahari. Tapi kemudian, saya menyadari bahwa gambar matahari meramalkan bahwa dalam 50 tahun, keluarga Crawford akan hilang selamanya. Dan gambar matahari tidak pernah berbohong, kata Daryl. Aku pernah mendengar tentang itu dari ayahku. Dan dia mengatakan bahwa dalam beberapa tahun ini, keluarga Crawford mungkin akan bangkrut atau mati. Geralt ingat apa yang dikatakan ayahnya kepadanya. Ya, itu juga yang aku katakan padanya. Saya selalu mencari jawaban. Dan semoga suatu hari, saya bisa mengerti apa yang coba dikatakan oleh gambar matahari. Hingga 35 tahun yang lalu, saya akhirnya menemukan jawaban baru. Dan saya bahkan mendapatkan metode bertahan hidup yang berusia ratusan tahun. Bahkan sebelum keluarga Crawford ada. Sebelum ayahmu, setiap generasi keluarga Crawford tahu 1 atau 2 hal tentang seni bela diri. Ayahmu memutuskan rantai itu. Dan itulah sebabnya aku tidak pernah menyukainya. Kata Daryl, apakah itu sebabnya kamu mendirikan istana jiwa? Geralt akhirnya tahu lebih banyak rahasia tentang apa yang telah terjadi. Iya, saya telah melakukan penelitian saya. Dan saya menemukan lokasi terpencil ini untuk membangun reputasi saya. Aku bahkan mengumpulkan beberapa kekuatan untuk melindungi keluargaku dari pembuangan. Geralt, kamu sangat beruntung memiliki orang-orang yang membantumu melatih keterampilanmu. Itulah mengapa saya sangat senang ketika orang-orang saya melaporkan kembali kepada saya. Apakah itu berarti kamu mengenal tuanku, Finley? Apakah dia salah satu dari orang-orangmu juga? Tanya Geralt. Daryl menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengenalnya. Namun, saya melakukan riset tentang latar belakangnya. Dan saya menemukan sesuatu yang mengejutkan saya. Informan saya ada di seluruh dunia. Dan tidak ada yang tidak saya ketahui. Tetapi tuanmu, Finley Quick, memberi saya waktu yang sulit. Saya percaya Finley Quick bahkan bukan nama aslinya. Satu hal yang pasti adalah dia adalah master yang hebat dan kuat. Keterampilannya jauh lebih baik daripada milikku. Dia lebih besar darimu. Geralt terkejut. Daryl menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak masalah apakah dia teman atau musuh kita karena dia telah menyelamatkanmu dan mengajarimu beberapa dasar yang sangat kuat. Jika bukan karena dia, aku tidak akan melihatmu secepat ini. Saya ingin Anda memiliki dasar yang kuat sehingga Anda bisa melalui transformasi neraka.
Biasanya akan memakan waktu 3 tahun untuk membangun fondasi semacam ini. Namun, tubuhmu cukup kuat. Dan dengan bantuan Raja Ginseng, tubuhmu memiliki semua yang dibutuhkan untuk bertahan dari transformasi neraka. Kata Daryl, transformasi neraka. Geralt bingung sekali lagi. Iya, itu adalah sesuatu yang saya dapatkan dari gambaran matahari. Dan karena ini, saya memperoleh keterampilan yang tidak dimiliki orang normal dan menjadi salah satu legenda. Sejujurnya, persyaratan Anda lebih baik daripada milik saya. Legenda, aku pernah mendengar tentang itu dari Finley. Dia menyebutkan bahwa ketika prajurit dilatih ke tingkat tertentu, mereka akan mendapatkan kekuatan batin dan menjadi juara. Setelah menjadi juara, mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi legenda. Tetapi hanya yang terbaik dari yang terbaik yang bisa menjadi juara. Dan legenda berada di luar dunia misteri. Kakek, kamu sudah menjadi salah satu legenda. Minat Geralt terusik. Geralt telah menerima banyak rahasia makanan dari Finley. Dan sekarang setelah dia benar-benar mengkonsumsi Raja Ginseng, dia benar-benar menjadi seorang juara. Namun, kakeknya sebenarnya dari salah satu legenda dari alam misteri. Iya, saya menjadi legenda 20 tahun yang lalu. Saya juga melatih sejumlah kecil prajurit di sini untuk menjadi juara tingkat menengah atau tinggi melalui transformasi neraka. Keterampilan Anda hanya bisa berada di level pemula. Daryl tertawa. Tidak heran orang-orangmu begitu kuat dan misterius. Mereka semua adalah juara. Hah, siapapun di sini bisa mengalahkanmu 10 kali. Tapi jangan khawatir. Karena saya akan menggunakan semua sumber daya untuk transformasi neraka pada Anda. Dan saya bahkan akan mengajari Anda caranya. Geralt, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi masa depan keluarga Crawford. Jadi, inilah tujuan rencanamu. Geralt akhirnya mengerti. Tapi, Daryl tampak khawatir. Apa itu? Hanya saja. Setelah transformasi neraka, kekuatanmu akan meningkat pesat. Dan kamu akan menerima berkah dari para naga. Anda tidak akan memiliki tubuh orang normal lagi. Dan akan ada efek samping, yaitu kepribadian Anda. Anda akan sangat berbeda dari diri Anda yang sekarang. Butuh waktu puluhan tahun bagi saya untuk menguranginya juga. Dan semua ini karena aku memiliki kekuatan besar untuk menekannya. Saya khawatir sekali Anda tidak bisa mengendalikan berkah naga di dalam diri Anda. Anda mungkin menjadi, Daryl ragu-ragu. Kamu mungkin menjadi iblis yang haus darah dan membunuh sesukamu. Tapi jangan khawatir, saya telah mengamati Anda sejak muda. Dan Anda adalah orang yang sangat baik hati seperti ibumu. Anda tidak akan pernah berjuang untuk mendapatkan kekuatan. Dan saya yakin Anda dapat mengontrol kekuatan di dalam diri Anda. Daryl menepuk pundak Geralt. Geralt membutuhkan kekuatan. Dia harus menjadi lebih kuat. Dia mengerti bahwa uang tidak bisa melindungi orang yang dia cintai. Dan hanya kekuatan. Kekuatan untuk mengendalikan segalanya yang bisa. Paman keduamu, Peter, juga orang yang tepat untuk mengalami transformasi neraka. Tapi sayangnya, sedikit kesedihan melintas di mata Daryl. Untungnya, keluarga Crawford memilikimu. Geralt, Anda adalah harapan baru kami. Kamu bisa membiasakan diri dengan Pulau Kolonel terlebih dahulu. Seminggu kemudian, transformasi neraka akan dimulai. Dan itu akan berlangsung selama setengah tahun. Untuk 1 minggu ini, saya juga akan menyiapkan ruang untuk Anda. Geralt, aku tahu kau akan segera melalui banyak rasa sakit. Tapi, ini bukan sesuatu yang bisa kau hindari. Sebagai generasi berikutnya dari Crawford, ini adalah tugas Anda. Apakah kamu takut? Tidak. Percakapan mereka berlangsung hingga tengah malam. 7 hari kemudian, Grandmaster Istana Jiwa, Daryl, membawa serta cucunya, Geralt, dan memasuki ruang misterius. Grandmaster telah memerintahkan semua orang bahwa dalam setengah tahun ini, tidak ada yang boleh mengganggu mereka. Setengah tahun kemudian, distrik segitiga kota surgawi, ada deretan mobil yang diparkir di pinggir jalan, dan hanya ada beberapa ratus orang. Semua orang menunggu pemimpin mereka seolah-olah mereka sedang menunggu pahlawan mereka kembali. Suara mendesing. Segera, sebuah helikopter mendekat, dan berhenti di depan semua orang. Pintu helikopter terbuka, dan seorang pria botak berjalan keluar dengan sekelompok orang mengikutinya. Pria botak itu memiliki bekas luka di wajahnya, dan dia terlihat sangat galak. Bos Sven,
Kamu akhirnya kembali. Seseorang berteriak. Sven, Sven. Semua orang bersorak. Mereka semua mengekspresikan emosi mereka yang terlambat setelah setengah tahun. Raja mereka, Raja Kota Surgawi, akhirnya kembali. Siapa lagi kalau bukan Sven Westmore? Bos Sven, Anda sudah lama pergi untuk melanjutkan studi Anda di bidang seni kuliner. Dan sekarang, Kota Surgawi telah berubah. Saudaramu, Sven melambaikan tangannya dengan dingin untuk meminta semua orang diam. Aku tahu tentang semua yang telah terjadi. Leif telah terbunuh. Situs kami telah diganggu. Dan Raja Ginseng hilang. Saya tahu segalanya. Kelompok naga kerajaan. Mereka benar-benar berpikir bahwa tidak ada lagi Westmore yang tersisa di kota surgawi. Mata Sven dingin dan tajam. Grup naga kerajaan. Kemana bos pergi? Masih belum ada kabar. Kami hanya tahu bahwa dia pergi ke utara. Dan dia di Weston. Bahkan orang-orang dari Jepang telah mengirim orang untuk mencarinya. Tetapi tidak ada berita tentang bosnya. Terus cari dia. Drake sangat marah. Drake, Tyson, dan Whistler berjalan mondar-mandir di kantor dengan cemas. Sudah setengah tahun, dan Royal Dragon Group telah menjadi salah satu organisasi terkuat di distrik segitiga. Mereka memiliki situs paling banyak dibandingkan dengan organisasi lain di sekitar mereka. Namun, berita tentang bos mereka yang hilang akan segera tersebar, dan organisasi lain akan mulai menargetkan mereka. Bapak, J, Tuan Sankei, semuanya buruk. Salah satu bawahan mereka datang ketakutan. Kenapa kamu terlihat seperti seseorang yang baru saja meninggal? Ini Sven. Sven kembali. Dan dia membawa serta orang-orangnya. Mereka ada di luar. Pria itu berkata. Apa? Mereka bertiga saling memandang dan berlari keluar dengan tergesa-gesa. Saat mereka mencapai pintu, kedua belah pihak sudah berkelahi. Banyak orang dari Royal Dragon Group tergeletak di tanah. Mereka melihat dua pria mencoba menyerang Sven dengan parang mereka. Tetapi Sven bahkan tidak repot-repot untuk menghindarinya. Parang itu mendarat di tubuh Sven. Tetapi langsung patah. Dan kedua pria itu mundur. Saya sedang memikirkan apa yang hebat tentang Royal Dragon Group. Sepertinya orang-orang mereka sangat biasa. Sven mencibir sambil menggelengkan kepalanya. Oh, bahkan ada dua pecundang di sini. Saya pikir kalian sudah hidup cukup lama. Kata Sven. Drake berteriak. Ayo bunuh dia. Mereka bertiga menyerang Sven. Bang, bang, bang. Mereka bertiga segera berbaring di tanah setelah menerima 3 pukulan dari Sven. Sven menyeka darah di tangannya dan tersenyum. Bawa mereka kembali dan ambil kembali milik kita. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Dan mereka bertiga dibawa pergi. Meninggalkan tanah berlumuran noda darah. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.